2, 3, go. Hello Gunners, kali ini gue pengen ngerekap apa aja yang seputaran terjadi di Arsenal, terutama soal transfer di minggu kemarin ya, yang dari Senin sampai hari Minggu kemarin. Ini videonya gue buat Senin pagi, di hari ini kayaknya langsung posting. Dan paling menarik adalah ada 8 pemain yang bakal pergi, dan tentunya berita lainnya. Oke, langsung aja gue pengen bahas ya. Bahasan gue pertama yakni terkait Timber dan Rice, dan kedua yakni perpanjangan kontrak si Ode ya. Dan juga Arsenal ternyata ngincer bek kanan dan beberapa pemain yang resmi pergi, dan akhirnya yang paling menarik nanti di akhir lah gue bahas itu. Oke, mulai pertama dulu. Ya, kabar terakhir mengatakan kalau si Rice dan Timber bakal diumumkan minggu ini ya. Padahal sebenarnya tes medisnya sudah di Jumat kemarin, tapi yang paling pengumumannya adalah minggu ini, Senin ini. Kenapa dia agak telat? Dari gambar yang gue dapat sih itu lebih kepada ini sih, dua-duanya tuh sedang liburan, karena si Rice sama si itu kan habis sempat liburan ya, maksudnya habis panjang kompetisi. Si Rice di sama West Ham di kompetisi fase ketiga, sama Timber itu ada si National League kemarin, makanya dia agak lama gitu prosesnya dari kemarin. Dan kayaknya kemudian minggu ini, Senin ini kalau nggak Selasa besok lah. Oke, berita yang kedua yakni gue pengen rekap yakni apa yang tadi di minggu ini, yakni perpanjangan kontraknya Odegaard dan Ben White ya. Ini sebenarnya bukan berita ya, gue bukan berita, tapi gue pengen mencobakan opini gue gitu. Opini gue lebih nge-review lah, nge-review bahwa kenapa banyak pemain yang di kontraknya itu yang di kontraknya itu banyak diperpanjang di bulan-bulan ini, karena beberapa pemain andalannya Arsenal atau lini porosnya Arsenal itu misalkan Odegaard, Martinelli dan lain-lain itu ketika mereka itu kebanyakan ketika desain misalnya di tanda tangan ketika awal Arteta masuk itu masih kontraknya itu sekitar 3-4 tahun gitu, bukan kontrak jangka panjang kayak 6-7 tahun kayak di rata-rata klub yang inilah. Lu lihat sekarang lah, banyak yang klub 6-7 tahun. Akhirnya ketika Arteta sudah mencapai di musim ketiga yang kemarin, banyak yang masih menyisakan kontraknya setahun, 2 tahun, akhirnya itu perlu diperpanjang. Ya syukurnya seperti Nelson, Martinelli, Saka itu udah kelar, tinggal 2 sebenarnya yang pemain intinya, yakni Ben White sama Odegaard. Tinggal tuh yang masih loading lah beberapa pemain ini. Pemain inti yang lain mungkin masih tersisa 3, tersisa 4, sehingga nggak perlu lagi lah diperpanjang. Oke, itu sih kenapa dia dan kenapa lama. Ya ini ya biasalah, karena pemain ini kan nggak megang kontrak, nggak megang urusan begituan, yang ngurus tuh agennya. Sedangkan tim Arsenal yang ngurus transfer tuh ribet, sedikit perlu ngurusin si Rice, Timber dan lain-lain, sehingga terkait perpanjangan kontrak tuh diprioritaskan, bisa dibilang diprioritaskan kedua lah setelah transfer pemain. Tapi karena transfer pemain udah kelar, beberapa pemain incaran, kayaknya bisa fokus lah ke perpanjangan kontrak. Oke, berita nomor 3 yakni seputar kepergian resmi dari Xhaka ya sama Steve Rowe. Ya, kenapa Xhaka agak lama? Kayaknya lu pasti tahu lah, karena Arsenal perlu nunggu si Kelar Rice baru dianu, dan akhirnya Rice sudah here we go, tinggal official pengumuman aja. Tapi gue nggak pengen ngulik di seputar ini, gue pengen ngulik kenapa Arsenal yang dulunya sempat resmi udah kabar kalau udah done deal kalau nggak salah itu si Xhaka ke Leverkusen Arsenal dengan biaya cuma 15 juta euro, kok bisa dapat biaya sekitar 25 juta euro, 10 juta lah plus. Menurut gue ini adalah salah satu kecerdikannya Edu Arteta. Bagaimana dia dulunya, biasanya Arteta tuh kan kebiasa buat kasarannya putusin kontrak, terminate kontrak, bayar kompensasi ke pemain-pemain yang dianggap tanda kutip toksik, kayak misalkan Auba, Laka itu kan pergi free transfer, masih kayak Auba dan lain-lain, Ozil, Auba itu. Dan akhirnya dia bisa menjual di minimal 20-30 juta euro ya, buat pemain yang sebenarnya gue bilang nggak bagus sih, lebih ke cukup bagus tapi kontribusinya banyak ya. Skillnya cukup bagus tapi kontribusi itu besar lah di Arsenal musim kemarin aja. Dan ya dengan harga segitu mungkin cukup worth it ya untuk
dulu pemain yang dibeli sekitar 35 juta euro gitu ya. Asli sih keren. Maksudnya itu transfer Arsenal yang bagus dalam menjual pemain di era 5 tahun terakhir gitu. Oke, langsung kemudian ada dokter Arsenal sebenarnya. Ini Steve Ron, kayaknya lu nggak, agak asing ya, karena emang dia jarang saya terkenal si Carlos Queiroz sama si siapa sih pelatihnya, mantan pelatihnya si Trossard di geng dulu, gue lupa namanya siapa, yang sering pakai kacamata dan paling dekat sama Reta. Mungkin dia nggak terkenal tapi dia bakal pindah ya ke MU kos lah. Dia di bagian rumah sakit atau di bagian kesehatan pemain kalau misalnya nih orang. Tapi oke lah, itu cuma sekedar info. Kemudian berita yang paling satu juga yang menarik adalah sebelum ke berita yang paling menarik di akhir, gue pengen yakni seputar RB. Bagaimana Arsenal di minggu kemarin, gue cukup kaget ya, di minggu kemarin kok kayak masih ngincer Frimpong sama Henrik. Frimpong dari Leverkusen, Henrik sama dari Leipzig, satu klub kesukaan gue sih. Tapi ya mungkin gak seterkenal yang Jerman atau Munchen atau Dortmund, tapi oke lah. Tapi menurut gue, kenapa dia bisa ngincer? Gue pikir antara kemungkinan ada di dalam internal Arsenal ada bau-bau bahwa antara Tierney atau Tomiyasu bakal dijual kalau emang ada tawaran yang cocok. Tapi kabar terakhir Tierney itu dia bilang nggak di-seal sama Arteta. Arteta waktu itu pernah komen kalau dia nggak bakal menjual Tierney ya, sehingga kemungkinan nanti ini nggak keluar. Dan kemungkinan yang gue bakal pikir keluar tuh kemungkinan si Tomiyasu ya, karena disuruh ada Timber atau Benoit yang main, tapi kayaknya Benoit lebih ke gantian sama Saliba musim depan ya. Nah, permasalahan kan si Tomiyasu ini sering cedera kan, itu makanya dipermasalahkan sama Arteta gitu. Nah, mungkin jaga-jaga makanya dia bisa makanya dia agak gincer. Tapi itu pun kalau ada perubahan rencana ya. Dan kemudian kabar yang menurut gue menarik adalah bagaimana kabar bahwa Arsenal akan berencana melego 8 pemain sekaligus musim ini, setelah mungkin setelah urusan si Rice, Timber, Havertz sudah kelar, terus perpanjang kontrak, tinggal menyisakan 2 pemain yang gue sebutin tadi, tinggal mereka fokus ke jual-jualin pemain. Nanti ada sekitar berapa nih, sekitar ya awal Juli, sekitar 2 bulan lah, hampir 2 bulan lah, mulai dari Juli sama Agustus buat jual-jualin pemain. Yang sebenarnya dari 8 pemain yang gue baca dari rumor itu, ini dari sumbernya dari mana gue lupa, Football London nggak salah, itu 2 yang nggak sesuai perkiraan gue. 6 itu udah gue perkirakan bakal keluar. Yang pertama, mulai di depan dulu deh, itu antara Balogun, itu bakal keluar, walaupun juga sempat ada rumor NKT juga bakal keluar kalau ada proposan cocok. Kemudian PP, nah ini gue pengen PP juga keluar dengan harga yang minimal 20 juta lah. Kalau Balogun mungkin masih lebih bernilai 35 lah ya. Terus kemudian ada Lokonga, mungkin Lokonga sekitar 15 juta atau 17 juta, oke lah. Masih klub paman tengah Inggris tuh masih bisa bayar 15 juta gitu. Walaupun terakhir kabarnya dia pengen ke Burnley. Terus yang keempat adalah sayangnya itu Partey, bukan Elneny. Padahal gue pengennya Elneny yang keluar. Tapi entah kenapa kayak Elneny kayak awet gitu, kayak jadi apa gitu di Arsenal ya. Malah Partey yang keluar. Aduh, tahu. Paling kabar terakhir emang Juve ya, dengan 20 juta yang menurut gue miskin sekali Juve. Dan Arab yang 40 juta. Dimana Partey dulu dibeli 45 juta kalau nggak salah. Terus kemudian ada back kiri Tavares ya, ini kayaknya masih bisa lah 15 juta. Arsenal dulu belinya 7 juta atau 8 juta lah euro, dan bisa lah dijual di 15 juta lah. Kayaknya masih bisa, masih muda, masih bisa dibeli lah masih punya nilai jual. Terus kemudian ada Auston Trusty, back dari klub bolanya Kroenke di Amerika, gue lupa itu apa, yang sempat dipinjamin ke Championship sekitar 6 bulan, akhirnya datang dan ya layak kayak dijual 10 juta masih lah, walaupun masih muda ya. Dan kemudian ada ada Alex Runarsson, kiper yang 1 juta dibeli pas musim pertamanya atau keduanya Arteta nggak salah, dan sering dipinjemin 2 tahun terakhir. Ya kayaknya ya dijual di 5 juta oke lah, masih lah 5 juta dapat dia, cepet gitu, bukan cepet, pokoknya murah gitu. Dan terakhir adalah Suarez yang kayaknya masih bisa dijual di harga 5, 7,5 lah ya, masih bisa lah ya untuk klub-klub papan bawah, pokoknya masih bisa lah beli 7 juta gitu si Suarez gitu. Dan ini lebih ke ya mediocre sih, emang gak yang lumayan pun gak, tapi mediocre lah, oke lah menurut gue. Oke ya, menurut
Itu aja 8 pemain yang sebenarnya gue juga berharap juga ya El Neni lah, El Neni sama Holding tapi kayaknya masih bertahan di Arsenal ya, nggak ada rumor-rumor apa gitu. Oke, sekian aja dari gue. Itu rekap tentang apa yang terjadi sepakan terakhir di Arsenal. Semoga itu bermanfaat boleh ya. Oke, see you in the next video Gunners. Jangan lupa subscribe buat tahu preview dan info dari gue sendiri. Oke.